Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai proyek aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi web toko sembako Haji Pulung. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Ingrid Prinandi. Saya Sandra Gistia. Saya Cecilia Dera Felina. Ini dari pembuatan proyek ini yaitu Toko Haji Pulung yang telah berdiri sejak tahun 1997, berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 97, merupakan salah satu toko yang berada di daerah Kuningan. Toko ini khusus menjual berbagai kebutuhan seperti sembako dan cemilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tujuan kita membuat proyek ini adalah untuk mempermudah admin dalam menginput dan mengelola data stok barang, terus menyediakan sistem yang efisien dan akurat, dan menampilkan data barang yang secara real time. Next. Selanjutnya yaitu ada permasalahan dari toko Haji Pulung, yaitu pencatatan transaksi pembelian yang masih dilakukan secara manual oleh staf toko seringkali memakan waktu dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan barang. Akibatnya, informasi mengenai stok barang tidak selalu diperbarui secara langsung atau dalam waktu nyata, sehingga dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan persediaan. Next, selanjutnya ada solusi yang kami berikan, yaitu membangun sistem pencatatan, membangun aplikasi web berbasis web, sistem pencatatan transaksi pembelian yang terintegrasi dengan database, sehingga stok barang diperbarui secara real time, sehingga sistem juga menyediakan laporan mingguan untuk memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan. Lanjut ke demo untuk struktur kode programnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari controller. Yang pertama yaitu ada out.php atau bisa disebut juga login ataupun logout. Yang pertama yaitu ada index. Fungsi index ini dipanggil ketika si user mengakses halaman login. Selanjutnya yaitu ada session. Session ini memastikan bahwa si user yang sebelumnya login akan otomatis logout. Kemudian menampilkan halaman login melalui view. Selanjutnya yaitu public function login. Public function login ini mengambil data user dari database berdasarkan username yang dikirim dari form login. Verifikasi password menggunakan password. Jika login berhasil, session di set ini akan disimpan. Jika gagal, user diarahkan kembali ke halaman login dengan pesan error. Selanjutnya yaitu ada logout. Logout ini menghapus semua data session dengan session destroy, mengarahkan user kembali ke halaman login. Yang kedua yaitu ada barang.php. Di sini ada index. Index ini mengambil semua data barang dari database termasuk nama kategori, mengirim data ke view barang ataupun indeks untuk ditampilkan dalam tabel. Selanjutnya yaitu ada create. Create ini menampilkan form untuk menambahkan barang baru. Data kategori dikirim dari kategori model agar si user bisa memilih kategori. Selanjutnya yaitu ada public function store. Public function store ini menyimpan data barang baru ke database, lalu mengambil input dari form, nama barang, kategori ID, stok, dan harga. Setelah berhasil, diarahkan kembali ke daftar barang. Selanjutnya yaitu ada edit. Edit ini menampilkan form edit berdasarkan ID barang. Data barang yang dipilih dan semua kategori dikirim ke view edit. Selanjutnya yaitu ada update.
Update ini menyimpan perubahan data barang, hanya nama kolom, stok, dan harga yang diubah. Selanjutnya yaitu ada delete. Delete ini menghapus barang dari database berdasarkan ID. Yang ketiga yaitu ada dashboard.php. Di sini indeks menyediakan data statistik untuk ditampilkan di dashboard. Total barang, kategori penjualan, total pendapatan. Selanjutnya yaitu ada chart. Chart ini menghasilkan data JSON berisi total penjualan per hari, berguna untuk membuat grafik penjualan dengan chart.js ataupun sejenisnya. Selanjutnya yaitu ada home.php atau halaman utama. Indeks ini menampilkan view sederhana. Ini welcome message. Biasanya digunakan sebagai halaman utama ataupun tampilan publik. Selanjutnya itu ada kategori.php atau manajemen kategori barang. Indeks di sini menampilkan daftar semua kategori barang. Selanjutnya itu ada create. Create ini menampilkan form tambah kategori, dan store. Store ini menyimpan kategori baru dikirim dari form. Lalu edit. Edit ini menampilkan form edit berdasarkan ID kategori. Selanjutnya yaitu ada update. Update ini menyimpan perubahan kategori. Yang terakhir yaitu ada delete. Delete ini menghapus semua kategori berdasarkan ID. Selanjutnya yaitu ada laporan.php ataupun laporan penjualan. Indeks di sini digunakan untuk filter laporan berdasarkan tanggal form dan to. Lalu menampilkan semua penjualan dalam rentang waktu tersebut. Lanjut yaitu ada penjualan.php ataupun proses transaksinya. Di sini ada public function index yang menampilkan form transaksi penjualan. Semua data barang ditampilkan untuk dipilih. Setelah itu ada store. Store ini proses inti dari transaksi. Yang pertama yaitu ambil data barang berdasarkan ID. Yang kedua validasi stok cukup. Yang ketiga hitung total harga. Yang keempat mulai transaksi database ataupun transtart. Selanjutnya yaitu simpan ke penjualan ataupun detail transaksi. Lalu update stok barang. Lalu selesaikan transaksi ataupun transcomplete. Jika berhasil, user diarahkan kembali ke form dengan pesan sukses. Yang terakhir yaitu ada tentang .php. Tentang .php ini, indeks ini menampilkan informasi tentang aplikasi ataupun toko. Informasi ini bisa berupa deskripsi singkat usaha, visi dan misi, kontak, alamat, ataupun info lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas pada bagian model. Yang pada bagian pertama itu ada barang model. Ya, pada kelas model ini mendeklarasikan barang model sebagai turunan dari kelas model yang memungkinkan akses ke fungsi seperti find, insert, update, dan delete. Pada protect table ini menyatakan bahwa model ini mewakili tabel barang di database. Semua operasi CRUD akan diarahkan pada tabel ini. Terus ada protect allow file, daftar file yang boleh diisi oleh pengguna saat proses insert atau update. File yang tidak disebut di sini tidak akan diabaikan untuk mencegah mass assignment yang berbahaya.
Model ini biasanya digunakan untuk menambahkan daftar barang, menambahkan barang baru, mengedit harga, stok, atau kategori barang, mengurangi stok saat terjadinya transaksi penjualan. Yang selanjutnya ini ada detail penjualan model. Model ini menyimpan detail item untuk semua sistem transaksi penjualan. Ada penjualan ID untuk penjualan ID ini berelasi ke tabel utama tabel penjualan untuk mengelompokkan item berdasarkan transaksi. Terus di sini ada barang ID, kode dari barang yang dijual berelasi pada tabel barang. Terus ada jumlah ini jumlah barang yang dibeli, subtotal, total harga untuk item. Fungsi dalam aplikasi ini untuk menambahkan item ke keranjang, melacak barang apa saja yang dijual pada transaksi tertentu, dan menghitung total penjualan berdasarkan subtotal pada setiap item. Yang ketiga itu ada kategori model. Model ini mengelola data kategori produk seperti makanan, minuman, dan cemilan, obat-obatan, dan lain-lain. Nama kategori di sini, nama atau label pada setiap kategori yang tadi sudah disebutkan. Kegunaan pada model ini untuk menampilkan pilihan kategori saat menginput barang, terus mengelompokkan produk berdasarkan kategorinya, menyederhanakan saat pencarian atau memfilter barang. Penjualan model. Pada model ini, tabel utama untuk menyimpan transaksi penjualan. Oke, di sini ada penjualan model. Ini adalah tabel utama. Tabel penjualan adalah tabel utama untuk menyimpan transaksi penjualan. Di sini ada tanggal penjualan, waktu atau tanggal terjadinya suatu transaksi, terus ada total harga. Total harga ini jumlah total dari seluruh barang yang terjual. Model ini digunakan untuk menyimpan transaksi baru setelah proses checkout, melihat riwayat transaksi, menampilkan laporan penjualan per minggunya. Terus ada user model, username dan password. Digunakan saat kita akan login pada sistem. Fungsinya mengatur proses login, mengelola user baru saat akan melakukan register, dan menampilkan informasi siapa yang sedang login dan membuat transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjut ke bagian view. Di bagian view ini ada folder login, barang, kategori, laporan, layout, penjualan, dan tentang toko. Yang pertama ada file login. Di file login ini digunakan untuk login ke aplikasi atau aplikasi website. Saya menggunakan metode POST untuk mengirimkan data username dan passwordnya. Jika login berhasil, akan diarahkan langsung ke bagian dashboard atau halaman utama, dan jika login gagal akan menampilkan pesan login gagal. Kemudian ada folder barang, create barang. Create barang ini fungsinya untuk menambahkan barang baru ke dalam sistem. Di create barang ini juga memasukkan nama barang, kategori ID, stok dan harga. Kemudian mengambil data kategori dari database untuk dipilih. Kemudian ada edit barang. Fungsinya di sini yaitu untuk mengedit informasi barang yang sudah ada.
di edit barang ini memuat data barang yang ada untuk diedit. Bisa bagian stok, pilih kategori, stok, dan harga, lalu update. Kemudian ada indeks barang. Indeks barang ini yaitu fungsinya untuk menampilkan daftar barang yang ada dalam sistem. Di sini juga ada tombol cari. Itu digunakan untuk mencari barang. Kemudian ada tombol data tambah barang, mengarahkan halaman untuk menambah barang baru. Ada tabel data di sini. Menampilkan semua barang dengan opsi untuk mengedit atau menghapus. Kemudian ada create kategori. Create kategori ini yaitu halaman untuk menambah kategori baru. Seperti ketika kita ingin menambahkan kategori misalkan minuman, makanan, atau barang-barang elektronik. Di sini juga ada label, nama kategori, lalu ada tombol simpan untuk menyimpan. Kemudian ada edit kategori. Halaman ini digunakan untuk mengedit kategori yang sudah ada. Di sini juga memuat nama kategori yang ada untuk diedit. Kemudian ada tombol update. Tombol update dan batal, menyimpan perubahan atau membatalkan tindakan. Kemudian ada indeks kategori. Digunakan daftar kategori yang ada dalam sistem. Tombol tambah. Di sini juga ditambahkan tombol tambah kategori, yaitu untuk mengarahkan ke halaman untuk menambah kategori baru. Kemudian ada tabel data. Tabel data yaitu menampilkan semua kategori dengan opsi untuk mengedit atau menghapus. Kemudian selanjutnya ada di folder laporan, ada detail laporan atau detail penjualan. Fungsinya yaitu untuk menampilkan detail dari penjualan tertentu, seperti barang yang sudah terjual, seperti minuman, makanan. Di detail laporan juga menampilkan barang yang sudah terjual beserta jumlah subtotalnya. Kemudian ada indeks laporan. Di indeks laporan ini yaitu menampilkan laporan penjualan seperti tanggal mulai, tanggal selesai, dan memfilternya, lalu bisa juga untuk merisetnya. Dan saya menambahkan tabel yang responsif, seperti nomor, tanggal, total penjualan, dan aksi. Selanjutnya layout. Di bagian layout ada main.layout, yaitu halaman ini digunakan untuk menampilkan laporan halaman utama aplikasi untuk mengatur struktur halaman dengan sidebar atau konten utama. Di dalam main layout ini juga saya menyediakan navigasi untuk berbagai bagian dari aplikasi ini, yaitu seperti dashboard, kategori, barang, penjualan,
dan laporan. Selanjutnya ada layout login. Di sini saya menggunakan Bootstrap untuk CSS untuk mempercantik tampilan pada halaman login. Dan juga saya menambahkan sebuah gambar untuk background di halaman login. Selanjutnya ada halaman penjualan. Di halaman penjualan ini digunakan untuk melakukan transaksi penjualan dengan menambahkan barang yang akan dijual. Elemen penting dari indeks penjualan ini ada transaksi penjualan, memuat tabel seperti memilih barang, harga, jumlah, dan subtotal. Di dalam kode ini saya juga menambahkan fungsi JavaScript untuk mengelola penambahan dan penghapusan baris serta menghitung subtotal dan total secara dinamis. Kemudian ada folder index yaitu tentang informasi toko dari project yang kami buat, seperti alamat, tentang toko, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah kami buat. Di sini ada form login. Form login untuk kita masuk pada halaman utama. Pada form login ini ada username dan password. Sebelum kita memasuki halaman utama, kita harus mengisi username dan password terlebih dahulu. Kita akan mengisi username dan passwordnya. Ini adalah halaman utama pada web yang telah kami buat. Pada halaman utama ini ada beberapa navigasi. Yang pertama ada data kategori, data barang, dan laporan penjualan, beserta grafik penjualannya. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah kategori. Pada data kategori ini adalah nama-nama kategori yang kami jual di toko Haji Pulung. Ada minuman, makanan, perawatan pribadi, kebutuhan dapur, dan kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau kita ingin menambahkan kategori, kita akan menambahkannya pada button ini. Misalnya kita akan menambahkan elektronik. Sudah, kita akan menyimpannya. Kemudian data yang telah kita tambahkan akan muncul di sini. Nah, apabila kita ingin mengeditnya, kita bisa menekan button pada tabel aksi yang berwarna orange. Dan kita mengubah namanya seperti yang saya inginkan. Lalu kita mengupdate-nya. Maka yang tadinya elektronik berubah menjadi obat. Dan bila kita ingin menghapusnya, kita pilih button yang di sebelahnya yang warna merah. Hapus kategori ini. Maka yang setelah saya tambahkan tadi,
sudah terhapus. Selanjutnya ada barang. Pada data barang ini lebih spesifik dari data kategori tadi, ada Aqua, ada teh botol, Coca-Cola, dan lain-lainnya. Nah, seperti tadi, bila ingin menambahkan barang, kita bisa menekan button ini. Dan kita menambahkan nama barangnya. Saya akan menambahkan odol. Stoknya 15. Harganya 7.000. Barang yang saya tambahkan tadi telah berhasil ditambahkan. Nah, sama jika ingin kita mengeditnya, kita bisa tekan button yang berwarna orange ini, dan bila ingin menghapusnya, kita bisa menekan button yang berwarna merah ini. Nah, di sini ada cari barang. Bila kita ingin mencari barang, karena kalau di scroll kan lama ya, kita cari yang simpelnya aja, kita ketik di sini, misalnya sarden. Kita tekan button cari. Maka akan muncul yang kita cari. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian penjualan. Di sini kita akan menambahkan barang. Sebelumnya kita lihat barangnya dulu. Di sini tuh ada apa aja. Nah, di sini kan banyak. Terus kita ke penjualan lagi, kita menambahkan barang. Di sini saya akan menambahkan roti tawar 1. Terus di sini saya akan menambahkan lagi barang, yaitu Indomie goreng 10 biji. Lalu simpan. Di sini ada tulisan transaksi berhasil disimpan. Maka barang yang tadi saya tambahkan akan masuk ke laporan ini. Lalu kita tinggal pilih tanggalnya. Kan sekarang tanggal 26. Nah, sebelumnya kan saya tadi menambahkan barang sebelum ini. Jadi yang tadi ditambahkan tuh yang ini. Kita lihat detail. Nah, jadi ini data barang yang tadi saya masukkan, yaitu ada roti tawar sama Indomie goreng. Lalu kembali, kita akan melihat grafik penjualannya di dashboard. Nah, maka grafik penjualan hari ini tuh akan bertambah. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu pada bagian database. Saya membuat database dengan nama DB Toko. Di DB Toko ini ada beberapa tabel, dan di antaranya ada tabel barang, detail penjualan, kategori, penjualan, dan user. Kita masuk ke tabel barang. Di tabel barang ini ada ID barang, nama barang, kategori ID, stok, dan harga. Selanjutnya ada detail penjualan. Di detail penjualan ini ada ID penjual ID, penjualan ID, barang, jumlah, dan subtotalnya. Kemudian ada tabel kategori. Di tabel kategori ini ada ID kategori dan nama kategorinya. Selanjutnya ada tabel penjualan. Tabel penjualan ini ada ID penjualan, tanggal penjualan, dan total harganya. Kemudian yang terakhir ada user. Di bagian user ini
ada ID user, username dengan nama Haji Pulung, dan passwordnya. Sekian pemaparan proyek yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.